Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam Filsafat Channel yang membahas tentang masalah filsafat dan pemikiran. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dalam membenahi pengetahuan kita yang masih kropos ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di konten kali ini saya ingin membahas tentang fungsi akal dan syariat, di mana hari ini banyak sekali orang-orang yang kemudian mencoba untuk memisahkan antara akal dan syariat. Kenapa demikian? Karena kesombongan, karena keangkuhan, dan mungkin juga karena kebodohan. Will Durant, seorang sejarawan filsafat, dalam bukunya mengatakan, yaitu bukunya yang berjudul Mabahij al-Falsafah, dia mengatakan, sungguh miskin Tuhan Aristoteles. Ia mirip dengan Raja Inggris, tapi dia tidak berkuasa. Akal seseorang yang tidak mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang salah dan mana yang benar. Ini ibaratkan seperti raja yang tidak memiliki kekuasaan. Kalau di dunia ini raja yang tidak memiliki kekuasaan itu kan Raja Inggris itu. Ratu Elizabeth itu. Terus kemudian sekarang digantikan Pangeran Charles itu. Dia raja di Inggris, tetapi untuk masalah kenegaraan dan sebagainya itu ada di Perdana Menteri. Yang dua itu sudah mundur kemarin itu, Boris Johnson. Terus kemudian siapa satunya itu perempuan, sekarang dari India itu, keturunan India. Nah, ini kemudian menjadi pelajaran bagi kita bahwa akal yang harusnya adalah raja yang mampu memberikan solutif terbaik dari permasalahan yang ada, yaitu pergeseran yang coba dilakukan oleh seseorang terhadap akidah kita, maka kita harus menggunakan akal kita. Apakah yang dia sampaikan itu benar atau salah? Apakah orang yang bersyariat itu benar atau salah? Apakah orang yang hanya menggunakan syariat itu benar atau salah? Tetapi kemudian akallah yang kemudian mampu memberikan jawabannya. Jika ada orang yang mengatakan soleh, tetapi kemudian dari cara berpakaian dan sebagainya hanya pakai sempak misalkan, lalu kemudian tubuhnya penuh dengan tato, ngomongnya nyeleneh, lalu kemudian dikatakan wali, ini akalnya sudah tidak bisa menjadi raja di dalam tubuhnya atau di dalam kepalanya. Dia akalnya itu menjadi budak nafsu kalau yang demikian, sehingga tidak mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Setan atau iblis laknatullah, kalau ditanya tentang ketaatan, dia paling taat. Kenapa? Karena dia hanya ingin menyembah kepada Tuhan, sehingga membangkang apa yang diperintahkan Tuhan untuk menyembah kepada Nabi Adam. Sehingga dia lupa siapa yang meminta untuk melakukannya.
sehingga iblis dilaknat oleh Allah. Kalau ada orang yang kemudian mengaku wali, mengaku makrifat level 2 dan sebagainya, terus kemudian meminta kita untuk menyembah pohon, menyembah batu, lalu kemudian mengatakan bahwa Al-Quran yang 30 juz itu palsu dan sebagainya, maka kembalikanlah kepada akal kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim, apakah itu diajarkan di dalam syariat kita. Walaupun ada orang yang mengatakan bahwa syariat itu adalah yang paling dasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang satu-satunya manusia ya yang berkomunikasi langsung berhadapan dengan Allah, sehingga diangkat ke Sidratul Muntaha dan sebagainya, itu hanyalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Allah Musa ketika ingin berjumpa dengan Allah, beliau tidak kuat dan pingsan karena memang tidak dipersiapkan oleh Allah. Nah, ini ada orang yang mengaku bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, bisa melihat Tuhan atau bisa melihat Allah. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa halunya, sebab tidak ada satupun yang ada di dunia, di langit dan di bumi yang menyerupai Allah. Kalau ada orang yang mengatakan mampu melihat Allah, itu apa yang seperti dikatakan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab di dalam salah satu keterangannya, bahwa orang yang ingin sampai kepada Allah banyak jalan. Di dalam Islam, kalau kita bagi, itu sebenarnya iman, Islam, dan ihsan itu seperti itu. Hanya 3 sebenarnya. Tetapi kemudian di dalam dunia tasawuf, dunia sufistik, maka dibedakan lagi menjadi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tetapi kemudian yang harus perlu kita pahami adalah ketika kita mencoba jalan-jalan itu, ini sebagaimana apa yang disampaikan oleh Profesor Shihab. Beliau adalah salah satu ahli tafsir di Indonesia. Orang yang diibaratkan begini, orang yang ingin sampai kepada Allah ibaratkan orang yang sedang mendaki gunung. Ketika mendaki gunung, di situ sudah ada rambu-rambunya. Kalau misalkan mau naik ke Gunung Semeru, Gunung Rinjani, Gunung Salak dan sebagainya, di situ sudah ada rambu-rambunya. Lalu kemudian kenapa kok, pertanyaan besarnya begini, kenapa kok masih ada orang yang tersesat? Kenapa kok masih ada orang yang kemudian hilang? Ya, seperti itu. Itu diakibatkan ketika mendaki gunung itu melanggar rambu-rambu itu. Rambu-rambu itu adalah syariat. Syariat yang ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran, lalu kemudian disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW melalui hadisnya dan sunnahnya. Dia mendaki gunung, sudah melihat rambu dan sebagainya. Tetapi kemudian di kanan kiri itu ada sesuatu yang menyajikan keindahan, yang mencoba untuk mengganggu tujuan kita. Banyak macam keindahan, bisa sungai, bisa pohon-pohon, bisa pemandangan atau savana yang begitu indah, rumputan yang begitu indah, ataupun suara air yang mengalir yang mampu mengusik ketenangan kita untuk sampai ke gunung itu, sehingga kita merasa sudah cukup di sini saja, inilah puncaknya. Dan ada juga yang masih melanjutkan, terus kemudian karena ada bisikan-bisikan yang terus, itu bisikan-bisikan setan ya, kalau di dalam pencarian itu terus dilakukan, lalu kemudian
merasa, oh iya, saya sudah sampai kepada tingkatan ini dan saya sudah menjadi orang yang hebat. Yang lain itu apa? Yang di bawah itu apa? Tidak pernah mendaki. Dia melihat orang yang di bawah itu begitu kecil. Begitu kecil orang yang di bawah itu. Akan tetapi dia tidak sadar bahwa orang yang di bawah melihat dirinya juga begitu kecil. Inilah yang harus kita pahami. Bahwa jangan pernah merendahkan orang yang melakukan syariat hanya karena merasa dirinya makrifat. Merasa makrifat itu belum tentu makrifat. Dianggap makrifat itu belum tentu makrifat. Hanya Allah yang tahu apakah orang tersebut sudah sampai kepada tingkatan itu. Nah, di sini akal memiliki peran untuk membedakan, untuk mengetahui. Akal sebagai raja untuk memutuskan ini benar dan salah dipandu oleh syariat. Kembali kepada perjalanan itu. Lalu kemudian gunung itu yang puncaknya masih tinggal 100 meter misalkan. Dia sudah merasa sudah berada di puncak. Hal ini yang kemudian kita harus pahami bersama. Hal ini yang kemudian kita harus renungi bersama. Kenapa? Karena terkadang kita merasa berada di puncak, ternyata belum ada di puncak. Ternyata kita lalai oleh bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Dan kemudian goda hatinya. Kata Ibnu Athaillah mengatakan bahwa setan itu begitu halus bermain dengan hati. Sehingga berhati-hatilah dengan bisikan-bisikan setan itu. Hanya karena mampu mengolah kata-kata dengan retorika yang begitu indah, lalu dikatakan dia adalah seorang yang sangat luar biasa. Tidak. Kalau Anda tahu komentator bola, sepak bola itu lebih cepat, lebih hebat daripada kita itu. Komentator olahraga. Itu apa? Latihan. Dan sebagainya. Akal kita harus kita gunakan untuk memutuskan apakah yang disampaikan seseorang itu tentang agama, tentang akidah itu benar atau salah. Jangan kemudian raja yang ada di kepala kita itu menjadi budak dari nafsu, budak dari keinginan, atau budak dari dorongan orang-orang yang menginginkan Islam itu hancur. Sehingga kalian bukan mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi malah menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam agama. Bersolawat adalah sesuatu yang sangat dianjurkan karena pahalanya itu tidak akan pernah terhambat dan itu akan diterima. Ikhlas tidak ikhlas akan diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi manakala salawat itu engkau jadikan ajang mempertontonkan orang yang membuka auratnya, lalu kemudian menari di depan jamaah dengan pakaian yang tidak sopan dan sebagainya, buat saya itu adalah sesuatu yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana otak kita? Di mana raja kita? Di mana? Maka tidak ada gunanya. Selanjutnya tentang akal dan syariat, bahwa akal dan syariat itu harus satu padu, tidak bisa dipisahkan. Itu sebagaimana pendapat Imam Al-Ghazali, akal dan syariat itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama itu dalam kitab Al-Mustasfa, beliau berkata, akal sebagai hakim yang tidak dapat diganti atau digeser, sedangkan syariat adalah pemberi rekomendasi, pemandu, membimbingnya ke arah yang lebih baik. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau berkata, agama, syariat, dan akal satu sama lain saling membutuhkan. Coba bayangkan. Agama, syariat, dan akal saling membutuhkan.
Kenapa? Karena syariat itu sebagai sesuatu yang bisa membimbing kita, mengarahkan kita. Ya, agama itu. Lalu kemudian akal, sesuatu yang kemudian memutuskan menjadi hakim di dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan, memutuskan apakah ini benar dan salah. Ini adalah akal. Sedangkan dalam kitab Ma'arijul Quds, beliau berkata, ketahuilah, akal tidak akan mendapat petunjuk kecuali dengan syariat. Dan syariat itu tidak akan jelas tanpa akal. Nah, ini menjadi penting bagi kita. Akal juga bagaikan mata, sedangkan syariat bagaikan lampu. Akal itu adalah cara kita melihat, cara kita memutuskan, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa ketika ada orang yang berpakaian tidak senonoh mengaku syariat, mengaku ahli ibadah, sedangkan ucapannya sudah jelas bahwa dia bukan pengikut Nabi Muhammad, bahwa dia bukan pengikut ini, tetapi dia kemudian banyak berbicara tentang Islam, yang kemudian mencoba untuk menghancurkan Islam, itu adalah sesuatu yang keliru. Maka gunakanlah akal kita sebagai mata untuk melihat apakah itu benar atau salah. Sedangkan syariat bagaikan lampu. Syariat itu adalah ketika mata sudah tidak bisa melihat itu, apakah itu syariat orang yang ahli ibadah atau tidak, maka kembalikanlah kepada syariat. Syariat itu artinya apa? Sesuatu hal yang telah dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui rukun iman, rukun Islam, ihsan, dan sebagainya. Maka kemudian orang itu akan melihat tentang kebenaran, akan kembali terang, kembali jelas bahwa hal itu tidak benar, bahwa hal itu salah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini ada guna dan manfaatnya. Apabila apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semua, tolong jangan lupa untuk memencet tombol subscribe, terus kemudian like, komen. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.